Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firza Mujaida dengan NIM 04387163. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Baitul Mal wa Tamwil dan bagaimana ciri-ciri dari Baitul Mal wa Tamwil ini, dan bagaimana prinsip-prinsip yang ada di dalam Baitul Mal wa Tamwil, dan apa saja sih produk-produk yang ada di Baitul Mal wa Tamwil. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya. Baitul Mal wa Tamwil ini terdiri dari kata baitul, mal, dan tamwil. Dan baitul sendiri itu artinya rumah, mal itu artinya harta, dan tamwil itu tempat pengembangan harta. Jadi baitul mal itu adalah rumah yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang akan disalurkan kepada orang-orang yang mustahik atau orang-orang yang wajib menerima zakat. Siapa sih orang-orang yang wajib menerima zakat? Itu seperti kayak fakir, miskin, kemudian ada gorim, ada fisabilillah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu adalah baitul tamwil, di mana baitul tamwil sendiri itu adalah rumah pengembangan harta. Dan rumah pengembangan harta ini adalah menghimpun dana yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti melakukan investasi atau melakukan kegiatan menabung untuk menunjang atau mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, jadi Baitul Tamwil ini lebih kepada entitas bisnis. Entitas bisnis ini bisa berupa PT ataupun koperasi. Di dalam BMT ini tidak mengandung yang namanya denda ataupun riba. Nah, yang harus kita ketahui juga bahwasanya BMT ini termasuk kepada lembaga keuangan mikro yang beroperasi kepada prinsip syariah. Nah, prinsip syariah yang kita ketahui itu seperti tidak mengenal yang namanya riba, kemudian tidak ada yang namanya maisir atau goror, dan selanjutnya. Dimana tujuan dari BMT ini adalah untuk mendorong masyarakat bawah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, BMT juga sebagai lembaga penunjang aktivitas keuangan masyarakat ke bawah dengan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pendanaan modal atau peminjaman untuk kegiatan lainnya. Dan yang diberikan fasilitas ini adalah orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank syariah ataupun BPR syariah atau bank perkreditan rakyat syariah. Yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu BMT juga berperan sebagai agar masyarakat itu menghindari yang namanya praktik dari bank-bank konvensional. Nah, yang kita ketahui bank konvensional ini lebih mengutamakan profit oriented, lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, seperti mereka menggunakan riba, menaikkan harga yang lebih tinggi kepada nasabahnya, sedangkan BMT sendiri tidak. Mereka menggunakan sistem bagi hasil. Dan yang selanjutnya ini ada ciri-ciri dari BMT atau Baitul Mal wa Tamwil sendiri ini. Baitul Mal wa Tamwil ini lebih berorientasi kepada bisnis, atau mereka itu mencari laba bersama. Laba bersama ini dalam artinya mereka menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah. Mereka melakukan sistem bagi hasil ketika mereka melakukan sebuah usaha. Dan yang harus kita ketahui selanjutnya itu BMT ini adalah bukan termasuk ke dalam lembaga sosial, akan tetapi BMT ini adalah sebagai lembaga yang mengefektifkan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi tujuan BMT itu adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari BMT ini hampir sama dengan koperasi pada umumnya. Dan selanjutnya itu ada produk-produk yang ada di dalam BMT itu sendiri. Yang pertama itu ada produk simpanan. Produk simpanan itu terdiri dari wadiah. Wadiah ini adalah simpanan dalam jangka pendek. Misalnya nasabah hanya menitipkan uangnya saja kepada BMT, kemudian nasabah boleh mengambil lagi uangnya kapanpun mereka mau mengambilnya. Dan yang kedua itu ada simpanan mudharabah atau mudharabah ini adalah
sistem bagi hasil yang kita ketahui pada umumnya ya. Jadi ketika seorang nasabah ingin menanamkan modal ini simpanan dalam jangka panjang. Jadi seorang nasabah ingin menanamkan modalnya ke dalam BMT, kemudian dikelola oleh BMT itu sendiri, dan pemberi dana ini disebut dengan sahibul mal, dan yang mengelola ini disebut juga dengan mudorib. Mudorib ini adalah BMT itu sendiri. Nah, jadi untuk pembagian hasilnya, mereka telah menyepakati hasil sistem bagi hasil di awal perjanjian yang mereka buat. Kemudian itu ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan itu ada ijaroh, istisna, dan yang pertama itu ada ijaroh, di mana ijaroh ini adalah hanya pemindahan hak guna tetapi tidak pemindahan hak milik. Jadi ijarah ini sering disebut juga dengan menyewa atau sewa. Kemudian ada istisna. Istisna sendiri ini adalah proses pemesanan barang yang disebutkan kriterianya yang disepakati oleh penjual dan pembelinya. Kemudian ada salam. Salam ini adalah sistem jual beli yang barangnya ini belum ada di tangan bank sendiri atau di tangan BMT ini. Kemudian dia menggunakan uang muka di awal, dan ini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli juga. Jadi salam ini adalah pemberian uang muka duluan, kemudian barangnya akan nyampai dalam beberapa hari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.